at-tayammumu yusrul Islam. Bab taharah kita memasuki bab tayamum. Tayamum adalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi umatnya yang ada dalam Islam. Allamana annal wudu'a syartun li sihhatis sholati wat tawafi wa masjid mushafi wa hamdihi. Islam mengajarkan kepada kita bahwa wudu adalah syarat sah sholat, tawaf, menyentuh mushaf, juga membawa mushaf. Wal wudu'u innama yakunu bil ma', dan wudu itu tiada lain dengan menggunakan air. Illa annal insana qad yata'addaru alaihi istiqmalul ma'. Padahal dalam situasi tertentu kita manusia kadang mengalami mundur, terhalang, terganggu, sulit untuk mempergunakan air. Terjadinya mundur itu imma li faqdihi au buqdihi, boleh jadi musim kemarau air susah, au di marodin yamna'u min istiqmali, atau karena kita sedang diuji dengan sakit yang karena sakit, andaikan kita tetap memaksakan diri memakai air, sakit kita akan bisa lebih parah. Kalau ada saudara muslim kita, walaupun gua sakit, gua tetap mau pakai air, mati lagi ibadah kan bagus. Dia pakai air, karena sakitnya makin parah. Kira-kira itu baik atau tidak baik? Jelas tidak baik. Itu beragama menggunakan emosi, nafsu. Allah berikan kita jalan keluar dalam kondisi tertentu, kok tidak dipakai? Nekat. Semua ibadah ketika dalam kondisi tertentu kita kerjakan, kok kita jadi sakit atau sakit kita makin parah, itu enggak boleh. Puasa wajib ketika kita sakit, Al-Imran sudah jelas. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Enggak sakit kita musafir. Ada satu hadis Nabi yang hadis ini selanjutnya dijadikan kaidah usul fikih. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara, man darrahullah wa man syaqqallahu alaihi. Ini hadis sanad sahih. La darara, tidak boleh seseorang membahayakan dirinya sendiri. Wala dirara, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Ada yang memahami beda. Dororo sengaja membahayakan orang lain untuk kita dapat keuntungan. Kalau diroro membahayakan orang lain cuma untuk Islam, kita nggak dapat keuntungan apapun. Nggak boleh seseorang membahayakan dirinya sendiri, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Mandorrodarrohullah, barang siapa yang membahayakan orang lain,
Allah akan kasih dia bahaya. Wa man saqqa saqqallahu alaihi. Barang siapa memberatkan orang lain, Allah akan beratkan dia. Dalam ushulul fikih ala manhaji ahli hadis, kaidah yang ke-9, ad-dararu yuzal. Sesuatu yang membahayakan itu bisa dihilangkan. Sesuatu yang membahayakan bisa dihilangkan. Hadis yang lain yang serupa ada dari sahabat Ubadah bin As-Samit, riwayat Imam Ibnu Majah, hadisnya hasan. Jemaah dan Allah ya ajmain. Imam Ibnu Qayyim dalam salah satu kitab beliau Iqlaqul Mawqi'in, kata beliau, fa inna hikmatasy syar'i iqtaddat raf'ad darari 'alal mukallafin ma amkana. Dari hadis Nabi tadi itu terkandung perintah kita harus berusaha menghilangkan sesuatu yang membahayakan, baik membahayakan diri kita atau membahayakan orang lain, jika hal itu memungkinkan. Fa in lam yumkin raf'uhu illa bi dararin aqwa minhu. Andaikan kita paksa hal yang membahayakan itu untuk kita musnahkan, justru mendapatkan bahaya yang jauh lebih besar, ya sudah. Misal ada pelaku kemaksiatan membahayakan, kalau kita berantas itu di backing oleh jenderal, akan lebih bahaya lagi. Boleh jadi semula ada kemaksiatan, orang-orang datang ke situ, tapi masyarakatnya nggak diapa-apain. Begitu kita berantas, masyarakatnya dibakar misalnya. Jika akan muncul bahaya yang lebih besar, baqahu ala hali, ya sudah biarin. Wa in amkana raf'uhu bil tijami dararin dunahu rafa'ahu. Kalau toh akan muncul bahaya tapi tidak lebih besar, malah lebih kecil, nah itu kita harus hilangkan bahaya ini. Tayamum bagi orang yang sakit itu jalan keluar yang Allah berikan untuk menghindarkan si orang itu dari bahaya yang lebih besar. Ketika dia paksakan diri, aku melaksanakan ibadah, kalau nyawa itu harus melayang, tidak masalah, itu emosi. Di Al-Baqarah 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah kalian di jalan Allah, dalam ketaatan kepada Allah, baik dalam rangka jihad dan lain sebagainya. Wala tulqu bi aydikum, jangan kalian jerumuskan diri kalian ila tahluka, ke jurang kebinasaan. Ayat ini diturunkan dulu ketika ada perintah jihad fisabilillah. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang nekat berangkat, nggak mau keluar modal, dia nggak pakai senjata segala macam. Padahal musuh pasti pakai senjata, tombak, panah, pedang, dia nggak pakai. Nggak mau menginfakkan hartanya untuk perbekalan, persiapan perang, persenjataan perang. Turun ayat ini. Ketika dia berangkat tanpa senjata, tangan kosong, sama halnya dia bunuh diri. Asalnya ayat ini ke situ, tapi selanjutnya berlaku umum. Apapun perbuatan yang akan menyebabkan kita binasa, kita bahaya, hukumnya haram.
Bahkan meskipun kita melaksanakan ketakwaan kepada Allah, kalau cara pelaksanaannya kita tidak ikuti aturan dari Allah dan Rasulullah lalu membahayakan kita, itu pun tidak boleh. Siapapun melaksanakan perintah Allah tapi kok membahayakan dia cara pelaksanaannya atau membahayakan orang lain atau menyebabkan gangguan buat orang lain, itu nggak boleh. Misal kita mengadakan majelis zikir, kita adakan setelah jam 12 malam, pakai pengeras suara teriak kencang berkuat-kuat, nggak usah baik. Ganggu masyarakat yang mereka tidak istirahat, itu nggak boleh. Yakin hal seperti itu bukan disukai oleh Rasul, justru dimurkai oleh Rasul. Jangankan membahayakan orang lain, mengganggu orang lain, mendolimi diri sendiri saja, itu sudah tidak boleh. Meskipun atas nama melaksanakan perintah Allah, jika dalam pelaksanaannya mendolimi diri sendiri, itu sudah tidak boleh. Ada hadis sahih berkaitan dengan 3 orang sahabat Nabi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pernah datang 3 orang atau 3 rombongan orang mendatangi salah satu rumah istri Nabi, enggak disebutkan istri yang mana. Kemungkinan besar rumah Siti Aisyah, karena di antara istri-istri Nabi yang sering dijadikan sumber ilmu Siti Aisyah. Mereka datang yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tujuan pengen tahu sifat ibadah Nabi, bagaimana Nabi melaksanakan ibadahnya. Falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha. Ketika mereka sudah mendapatkan informasi tentang sifat ibadah Nabi, seketika rombongan sahabat ini merasa betapa kecilnya mereka, betapa tidak berartinya ibadah mereka. Faqalu, mereka berkata, wa aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Posisi kita di hadapan Nabi itu nggak ada nilainya. Nabi yang sudah dijamin dosanya terdahulu dan yang akan datang diampuni, ibadahnya demikian hebat baginya. Akhirnya qala ahaduhum, salah satu rombongan ngomong, amma ana fa inni usallil laila abada. Mulai malam nanti aku akan terus mengerjakan sholat malam sepanjang masa, tak tidur. Wa qala akharu, kelompok yang lain berkata, ana asum bedah wala uftir. Mulai besok aku mau puasa tiap hari, enggak ada puasanya. Wa qala akharu, lalu kelompok ketiga lagi ngomong, ana a'tazilun nisa afala atazawwaju abada. Aku tidak akan menikah, aku tidak akan punya keluarga demi ibadah selama aku hidup. Ketika mereka sedang memancangkan tekad masing-masing itu, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Tiba-tiba Rasul sudah datang ke tengah-tengah mereka.
Faqala Rasul langsung bersabda, antumul ladzina kuntum kada wa kada. Kalian tadi ya yang ngomong begini. Ana wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ingat, aku demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan sekaligus aku adalah orang yang paling patuh kepada Allah. Lakinnya tetapi asumu wa uftiru. Aku puasa, tapi aku juga sering tidak puasa. Bahkan dalam hal puasa sunnah, Rasulullah itu enak banget. Kadang Rasul datangin istri, kau tahu istri Rasulullah, aku sudah siapkan sarapan untukmu. Rasul makan, selesai makan Rasul ngomong, tadinya aku yang mau puasa, tapi karena kamu sudah siapkan, aku gak jadi puasa. Sebaliknya kadang Rasulnya nanya, ada nggak buat sarapan? Nggak ada ya Rasul. Ya sudah, aku tak puasa. Seolah-olah tidak puasanya Rasul karena ada makanan, dan seolah-olah puasanya Rasul karena tidak ada makanan. Karena itulah istri-istri beliau itu semakin cinta pada beliau. Mereka sudah repot-repot siapin sarapan. Ya Rasul, aku sudah siapkan masakan khusus untukmu. Aku nggak makan, aku puasa. Pasti ada rasa nggak enak di hati istri kalau sikap Rasul seperti itu. Bahkan pernah ketika Rasul diundang oleh satu sahabat, Rasul ajak sahabat lain diundang makan. Ketika sudah berangkat, sudah sedekat sampai rumah yang udah, ada satu sahabat yang ikut ngomong, ya Rasul, aku sedang puasa. Rasul jawab dengan suara agak ketus, saudara kita undang kita untuk makan, repot-repot sediakan makanan, kamu puasa, batalin.